the pioneer generation of Ottoman Empire, ya, atau generasi pionir atau generasi pelopor atau generasi perintis dari Imperium Utsmaniyah begitu ya. Berbicara berkenaan dengan para pelopor atau para perintis ya atau para pionir dari Kesultanan Utsmani ataupun Imperium Utsmaniyah ataupun kemudian mewujud dalam bentuk kekhalifahan Islam Utsmaniyah begitu ya, maka itu tidak lepas dari keberadaan dari sosok pendiri atau pengasas dari peradaban Utsmani yang kita ketahui sebagai Osman Ghazi ya bin Ertugrul Bey bin Sulaiman Shah Kutalbisoglu yang menggantikan kedudukan ayahandanya Ertugrul Bey bin Sulaiman Shah Kutalbisoglu sebagai beylik ya di wilayah Sogut begitu ya. Beylik di wilayah Sogut itu adalah seperti layaknya gubernur ya di era kepemimpinan para sultan atau para emir ya orang-orang Turki ya atau orang-orang Turki. Dan pada waktu itu kita memahami ya semenjak Ertugrul Bey ya menjadi beylik di wilayah Sogut, itu adalah beliau itulah gubernur wilayah ataupun gubernur ya wilayah yang kemudian diposisikan sebagai beylik bagi kepentingan Sultan Alauddin Qaiyuqubad yang pertama, yaitu sosok emir dari Kesultanan ya Turki Seljuk Rum begitu. Makanya kemudian dalam kedudukan seperti itu kita bisa memahami bahwa Osman Ghazi bin Ertugrul Bey pun adalah sosok yang diposisikan pada awalnya sebagai beylik di Sogut ya, beylik atau gubernur di wilayah Sogut bagi kepentingan dari kekuasaan Turki Seljuk Rum yang berpusat di kota Konya begitu. Nah, berbicara berkenaan dengan keberadaan Osman Ghazi ya kita tahu bahwa sekira tahun 1299 begitu ya pada akhir abad ke-13 beliau itu memahami realita politik yang dialami oleh Kesultanan Turki Seljuk Rum yang ada di Konya yang porak-poranda setelah mendapatkan serangan beruntun dari musuh-musuh mereka yaitu orang-orang Mongol begitu ya. Dan pada tahun 1299 tadi bahwa Osman Bey ya beylik di wilayah Sogut yang masih bisa bertahan dari berbagai serangan yang dilakukan oleh orang-orang Mongol, maka kemudian beliau mengambil ya kesempatan yang mengambil berkenaan dengan keberadaan dari kuasa Turki yang ada di wilayah Sogut yang kemudian masih tetap kokoh berdiri. Maka pada waktu itu pada tahun 1299 Osman Bey mendeklarasikan atau memproklamasikan atau mengiklankan yang ada di wilayah Sogut itu sebagai imaroh baru menggantikan kedudukan ya imaroh Seljuk Rum yang kemudian sudah porak-poranda. Sejak tahun 1299 Osman Bey sudah menyatakan bahwa kekuasaannya yang ada di wilayah Sogut itu menjadi kekuasaan yang independen, kekuasaan yang otonom, kekuasaan yang lepas dari ya pengaruh kekuasaan yang lain. Makanya kemudian semenjak tahun 1299 tadi sudah berdiri imaroh baru atau pemerintahan baru atau negara baru yang dinisbatkan kepada siapa yang mendirikannya, siapa yang mengumumkannya, yaitu sosok Osman Bey. Maka semenjak tahun 1299 itulah kemudian berdiri Imaroh Osman atau Kesultanan Utsman. Dan kita mengetahui bahwa dalam perjalanan sejarahnya Osman Bey itu ya semenjak mendeklarasikan kekuasaannya Imaroh dari Osman tadi atau Osmanli Imarat begitu ya, itu tidak menyatakan diri sebagai sultan begitu ya. Walaupun dalam catatan sejarah para penulis Turki hari ini menuliskan bahwa Osman Bey itu sebagai sultan pertama Utsmani. Nah, karena gelar sultan itu baru dipakai semenjak era kekuasaan yang ketiga ya. Era kekuasaan yang ketiga itu adalah era kekuasaan dari cucu Osman yang kita ketahui sebagai Murad Khudavendigar atau Murad yang baik, Murad yang dicintai, Murad yang disayangi begitu ya. Jadi sosok Utsman pada waktu itu belum menggunakan gelar sultan, tapi masih menggunakan ya gelar emir saja ataupun apa namanya tuh emir itu ya dari kata amir yang maknanya pemimpin begitu. Dan di situ kita bisa mengetahui ya yang awalnya itu namanya Osman Bey itu lebih lazim dikatakan sebagai Osman Ghazi
Osman sang kesatria. Kalau Osman Bey, yaitu Bey itu seperti layaknya boy atau anak begitu ya. Yang kemudian Bey yang dimaksud dinisbatkan kepada kekuasaannya sebagai beylik, sebagai gubernur, atau merupakan anak wilayah dari kekuasaan yang lebih megah atau lebih berkuasa ya, yaitu kekuasaan dari Kesultanan Turki Seljuk Rum di Konya begitu. Maka semenjak itulah kemudian Osman Bey ya digelari sebagai Osman Gozi, Osman sang kesatria. Dan di pertemuan sebelumnya begitu kita sudah menguraikan bagaimana kemudian Osman Bey itu mengawali berkenaan dengan pendirian kekuasaannya dengan ar-ra'yu as-sadiqah, mimpi-mimpi yang benar gitu, yang kemudian sangat populer di kalangan masyarakat Turki berkenaan dengan folklore ataupun cerita rakyat yang berkembang di masyarakat Turki, bahwasanya Osman itu pernah bermimpi, yang dari mimpinya di penjelasan sebelumnya di pertemuan di pekan sebelumnya kita sudah menguraikan bagaimana bagi ar-ra'yu as-sadiqah. Dari mimpinya tadi kita mendapatkan informasi bahwasanya ya dari dalam diri Osman Bey ketika tertidur di rumah dari gurunya yaitu Syekh Ede Bali, beliau itu bermimpi bahwasanya dari dada Syekh Ede Bali itu keluar bulan sabit, dan setelah itu kemudian mengangkasa dan membulat purnama, dan dari bulat purnama itu kemudian masuk ke dalam dada dari ya Osman Bey, dan dari situ kemudian Osman Bey merasakan bahwa dari dadanya itu kemudian keluar ya pohon yang kemudian sangat rindang, sangat besar, sangat megah, dan juga ranting dan dahannya kemana-mana, sampai kemudian ya daun-daun dan juga buah-buahan yang ranum tadi itu kemudian ya menaungi ya pegunungan-pegunungan yang terlihat dalam mimpi Osman Bey tadi, baik itu pegunungan Kaukasia yang kemudian memisahkan antara wilayah ya Turki, Mesopotamia, Irak, Kurdistan, dan juga wilayah Syam, Jazirah Arabia, wilayah Eropa bagian selatan begitu ya. Kemudian juga ada pegunungan Atlas yang kemudian membentang dari pantai utara Afrika, khususnya dari Tunisia, Algeria, hingga kemudian ya memasuki Maghribil Aqsa, Maroko. Kemudian juga pegunungan Taurus, yang kemudian kita mengetahui pegunungan Taurus itu adalah pegunungan yang ada di wilayah Turki hari ini, atau pegunungan yang ada di wilayah Anadolu, Anatolia. Sedangkan berikutnya yang keempat adalah pegunungan Balkan yang ada di wilayah semenanjung Balkan, dari mulai Eropa Timur di tempat Slavia atau Serbia atau Yugoslavia sampai ke wilayah Hungaria. Itulah pegunungan-pegunungan yang terlihat dalam mimpi Osman Bey yang dinaungi oleh pohon yang sangat besar, sangat megah, yang kemudian keluar dari dada dari Osman Bey tadi. Selain itu kemudian di bawah pohon itu pun mengalir ya sungai-sungai yang terlihat sepanjang penglihatan Osman Bey dalam mimpinya tadi. Ya sungainya itu ada Sungai Tigris, kemudian juga Sungai Eufrat yang kemudian membelah Mesopotamia menjadi dua bagian. Wilayah Eufrat itu membelah Mesopotamia sampai ke wilayah yang kemudian dikenal sebagai Semenanjung Arabia, sedangkan yang kemudian Sungai Tigrisnya itu membelah Mesopotamia sampai ke wilayah yang kemudian dikenal sebagai wilayah Persia dan hingga sampai ke Hindia. Sedangkan Sungai Nil itu adalah sungai yang membelah wilayah Mesir, yang kemudian dari situ kita bisa melihat dari pantai utara Afrika kemudian membelah Mesir sampai kemudian memasuki wilayah Sudan, Eritrea, Ethiopia, dan Somalia. Sedangkan Sungai Danube yang terlihat itu kalau kita lihat peta dunia hari ini itu membelah wilayah Eropa Timur hingga ke wilayah Eropa Tengah. Sedangkan yang kemudian terutama dari itu semua begitu ya, kita mengetahui dari ya pegunungan-pegunungan yang ada, kemudian juga sungai-sungai yang ada di bawah naungan pohon yang sangat besar yang keluar dari dada Osman Bey tadi, itu Osman Bey menyaksikan ada apel yang sangat ranum, apel yang sangat menarik perhatian, sangat memikat hati, dan itu kemudian tertuju di sebuah kota yang kemudian menjadi impian dari semua muslimin dunia untuk menguasainya. Dan ternyata yang disaksikan oleh Osman Bey dalam mimpinya tadi ya, dari buah-buahan yang ranum yang ada di pohon tadi ya, sekaligus juga daun-daun yang kemudian rindang menaungi
ya apa yang kemudian terlihat oleh Utsman Bey dalam mimpinya tadi, daun-daun bersama dengan ya buah-buahannya tadi itu kemudian berwujud ya, berubah wujud menjadi bentuk pedang, dan dari ujung pedangnya itu mengarah kepada satu titik, satu kota yang kemudian terlihat seperti apel merah yang sangat memikat hati tadi, yaitu apa? Menuju kota Konstantinopel. Maka dari situ kemudian ketika Utsman Bey berupaya untuk mengambil apel merah tadi ya, yang dituju oleh buah-buahan dan juga dituju oleh dedaunan yang ada di pohon dalam mimpi Utsman Bey tadi, tiba-tiba dikisahkan Utsman Bey itu kemudian terbangun dari mimpinya, terjaga dari mimpinya, dan besok paginya ketika bertemu dengan gurunya Syekh Edebali, maka beliau mengisahkan kembali kisah mimpinya tadi. Dan begitu Syekh Edebali mendengarkan kabar bahwasanya Utsman Bey bermimpi dengan ar-ra'yu as-shadiqah, mimpi-mimpi yang benar tadi, maka kemudian ya Syekh Edebali langsung menawarkan putrinya yang kemudian kita ketahui sebagai Malhun Hatun. Malhun Hatun binti Syekh Edebali itu memiliki nasab nyambung ke orang-orang Quraisy yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Maka anak keturunan dari Osman Ghazi, Utsman Bey, pendiri dari Kesultanan Utsmaniyah atau pendiri dari Imarah Utsmaniyah, pendiri dari Ottoman Empire, pendiri dari Kekhalifan Islam Bani Utsmaniyah, ini memiliki nasab dari pihak ibunya nyambung ke orang-orang Quraisy yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, dari pernikahan antara Utsman Bey dengan Malhun Hatun binti Syekh Edebali tadi, lahirlah sosok yang kemudian kita ketahui sebagai Orhan Ghazi. Ya, Orhan Ghazi atau yang kita ketahui sebagai Sultan Orhan Ghazi bin Sultan Osman Ghazi bin Ertugrul Bey bin Sulaiman Sakutalmisoglu begitu. Berikutnya ya pionir atau perintis atau pelopor yang kedua dari Kesultanan ataupun Ottoman Empire itu yang kemudian kita ketahui sebagai ya ini apa namanya itu Orhan Bey atau Orhan Ghazi, yang kita tahu ya bahwa Utsman Bey itu bapaknya mendirikan kuasa dari sebelumnya Beylik menjadi Imaroh, yang sebelumnya itu adalah gubernur wilayah dari Kesultanan Turki Seljuk Rum semenjak tahun 1299 ya, kemudian mengubah ya kedudukannya sebagai yang diketahui sebagai Osman Ghazi, Osman Sang Kesatria semenjak tahun 1299. Berikutnya kita mengetahui ya ketika ya tahun 1324 Miladiah ya, kita tahu bahwa Osman Ghazi itu wafat, dan ketika wafatnya itu beliau itu kemudian meminta kesediaan kepada putranya Orhan Ghazi itu untuk ya melanjutkan keinginannya untuk menaklukkan ya kota awal dari kekuasaan Imperium Romawi Bizantium sebelum futuhat atas kota Konstantinopel, sebelum menaklukkan dan meraih apa yang kemudian dikenal sebagai The Red Apple ataupun ya apel merah tadi yang terlihat di dalam mimpi Utsman Bey begitu. Dan pada tahun 1324 itu Utsman Bey wafat dan digantikan oleh putra sulungnya itu Orhan Bey atau Orhan Ghazi. Dan 2 tahun setelah itu kemudian kita mengetahui pada tahun 1326 Orhan Ghazi bin Osman Ghazi bin Ertugrul Bey bin Sulaiman Sakutalmisoglu itu berhasil menaklukkan kota Bursa. Dan sebagaimana wasiat dari Utsman Bey 2 tahun sebelumnya ketika beliau itu wafat dan dikebumikan di wilayah Sogut begitu, sebagaimana bapaknya yaitu Ertugrul Bey, dan wasiat dari Utsman Bey itu kepada Orhan Bey itu bahwa jikalau engkau wahai anakku berhasil membuka wilayah Bursa untuk ya kekuasaan Utsmani, maka selayaknya engkau memindahkan jasadku ya dari Sogut menuju Bursa. Maka pasca penaklukan kota Bursa oleh Orhan Bey atau Orhan Ghazi, maka beliau segera memerintahkan kepada para prajuritnya untuk membongkar makam dari bapaknya yaitu Utsman Ghazi untuk segera dipindahkan di kota Bursa.
Jadi kalau Pak Misbahun atau siapapun di antara kita begitu ya berziarah atau datang ke bursa, maka kita akan mendapati ya ada 3 makam yang ada di bursa yang itu merupakan makam para Sultan Utsmani. Yang pertama itu adalah makam Utsman Bey bin Ertugrul Bey atau Osman Ghazi tadi. Yang kedua itu adalah makam Orhan Ghazi ya, penakluk kota Bursa pada tahun 1326. Dan yang ketiga itu adalah Sultan yang kelima yang kemudian kita ketahui sebagai Sultan Mehmed Çelebi atau Sultan Muhammad I Jalabi ya, atau kakek dari Muhammad Al-Fatih begitu. Nah, ini kalau kita berbicara berkenaan dengan keberadaan Bursa yang kemudian ditaklukkan pada tahun 1326 oleh Orhan Ghazi bin Osman Ghazi atau yang kita ketahui sebagai emir kedua dari Imarah Utsmaniyah atau sultan kedua dari Kesultanan Utsmani tahun 1326. Berikutnya kita juga mengetahui ketika Orhan Bey atau Orhan Ghazi ya berupaya untuk mengepung kota Bursa dan berikutnya menaklukkannya, beliau menyaksikan bahwasanya ternyata pasukan Romawi Bizantium yang kemudian dihadapi oleh pasukan Utsmani pada waktu itu ternyata juga mempekerjakan para prajurit Turki ya, baik itu dari orang-orang Turki Karaman ya atau Karamanoglu, termasuk juga suku-suku Turki yang lain begitu. Maka dari situ kemudian Orhan Ghazi itu begitu kesulitan untuk memasuki wilayah Bursa karena menghadapi orang-orang ya rumpun bangsa Turki sendiri begitu. Yang kemudian kita mengetahui bahwa orang-orang Turki itu terampil dalam medan perang, terampil dalam strategi pertempuran begitu ya. Maka dari situ ketika akhirnya beliau berhasil mengalahkannya orang-orang Romawi Bizantium yang juga didukung oleh orang-orang Turki ya dari rumpun bangsa selain Utsmania, itu kemudian akhirnya ya Orhan Ghazi itu melakukan upaya ya adaptasi dan adopsi dari apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang Romawi Bizantium. Kalau seandainya orang-orang Romawi Bizantium mempekerjakan merekrut orang-orang Turki sebagai salah satu di antara pasukan ya bayaran mereka, maka sehendaknya Kesultanan Utsmani pun, Imarah Ottoman pun itu bisa melakukan hal yang sama begitu. Makanya kemudian kita mengetahui bahwa semenjak Orhan Ghazi menaklukkan wilayah Bursa, maka dia kemudian membangun apa yang dikenal sebagai The Royal Janissaries atau elit pasukan ya baru bagi kepentingan Ottoman, bagi kepentingan Utsmania. Di antaranya dengan ya memerintahkan kepada para penguasa Eropa ya orang-orang Kristen Ortodok khususnya yang kemudian sudah dikuasai wilayah mereka ketika Orhan Ghazi menaklukkan banyak negeri ya di wilayah-wilayah yang kemudian sebelumnya dikuasai oleh orang-orang Romawi Bizantium, khususnya dari kalangan etnik Yunani begitu ya dan etnik Balkan, Serbia, Slavia itu. Maka kemudian kita mengetahui Orhan Ghazi memerintahkan kepada ya wilayah-wilayah yang ditaklukkannya untuk merekrut setidak-tidaknya 10 sampai 100 orang para pemuda ya remaja ya berusia sekira 12 tahunan yang sudah balik. Itu untuk apa? Untuk direkrut sebagai ya tentara baru Utsmania atau dari kata jene saria. Jene itu mananya new atau neo yang mananya baru, sedangkan saria diambil dari kata bahasa Arab yang kemudian bermakna tentara atau pasukan. Jadi Janissary itu maknanya adalah tentara baru, tentara yang dibentuk ya oleh pemerintahan Utsmania tapi bukan dari ras atau etnik Turki, tapi justru dari etnik yang lain yang kemudian bahkan agamanya berbeda dari keumuman masyarakat atau keumuman dari rakyat ya Imarah Utsmaniyah atau Kesultanan Utsmaniyah, yaitu direkrut dari kalangan orang-orang Yunani, orang-orang Eropa, orang-orang Slavia pada umumnya, dan mereka adalah orang-orang Kristen ya non-Muslim. Ya, jadi pada usia sekira 12 tahunan atau bahkan ada juga yang menyatakan 10 tahunan mereka itu kemudian direkrut dan dididik ya secara Islam di madrasah-madrasah yang kemudian ya ditempa oleh
ini oleh kekuasaan begitu. Jadi pada waktu itu anak usia 10 atau 12 tahun itu direkrut ya untuk dikader menjadi tentara baru, untuk menjadi Janissary. Dan di situ kemudian karena pola pendidikannya ditanamkan oleh Orhan Ghozi melalui para guru, para tutor dan mentornya, melalui para komandannya, maka pola pendidikannya adalah pola pendidikan Islam. Jadi penanaman pertama pasukan baru itu dengan menanamkan akidah dulu yang lurus, akidah dulu yang benar. Jadi di situ kemudian mereka diislamkan. Mereka itu menjadi para mualaf, yang kemudian setelah menjadi para mualaf maka mereka dibentuk menjadi para kesatria. Nah dari situlah kemudian terbentuk apa yang kemudian diketahui sebagai The Royal Janissaries atau elit pasukan baru yang kemudian dibentuk oleh Kesultanan atau Imarah Utsmani di masa Sultan atau penguasanya yang kedua, yaitu Orhan Ghozi bin Osman Ghozi. Dan dalam pola pendidikannya itu kemudian dengan pola pendidikan madrasah ilmu secara Islam dan juga dibentuk dengan karakteristik para mujahid dalam Islam, dibentuk oleh para komandan-komandan perang dari Utsmaniyah. Namun pada kenyataannya kalau kita perhatikan lebih lanjut, Orhan Ghozi ya selama masa kepemimpinannya pun belum bisa mengefektifkan The Royal Janissaries yang dimaksud. Namun justru kemudian penerus dari Orhan Ghozi yang kemudian dikenal sebagai Murad pertama atau Murad Khan pertama bin Orhan Ghozi bin Osman Ghozi bin Ertugrul Bey bin Sulaiman Shah Kutal Mistoglu, inilah sultan yang ketiga yang berhasil dan mengefektifkan keberadaan dari The Royal Janissaries yang dimaksud. Karena pada masa Orhan itu ya pasukan baru itu belum terbentuk secara sempurna karena mereka masih muda dan minim pengalaman. Bayangkan oleh kita anak usia 10 hingga 12 tahun dididik dulu baru kemudian dibentuk karakteristiknya sebelum kemudian mereka dikader sebagai ya para militan, dikader sebagai para prajurit tempur, dikader sebagai para prajurit. Dikader seperti layaknya kadet-kadet militer dalam akademi ya keprajuritan. Jadi di era ya Orhan Bey yang kemudian mengkreasikan berdirinya elit pasukan khusus Janissary, beliau itu belum bisa memanfaatkan atau mengefektifkan pasukan baru yang dibentuknya. Karena masih muda belia ya, belum cukup usia, belum siap untuk ya digerakkan ataupun diefektifkan dalam medan-medan perang begitu ya. Baru di sultan yang ketiga lah putra dari Orhan Ghozi bin Osman Ghozi yaitu Murad Khan pertama atau Murad Khudafandigar, beliau ini kemudian menerima buahnya, bisa memetik buahnya dengan bisa mengefektifkan pasukan baru yang dibentuk sebelumnya oleh bapaknya yaitu Orhan Ghozi bin Osman Ghozi. Makanya kemudian kita juga bisa mengetahui bagaimana yang kemudian dilakukan oleh Murad Khudafandigar atau Murad Khan yang pertama bin Orhan Ghozi bin Osman Ghozi, yang kita mengetahui bahwasannya beliau pada tahun 1365 berhasil menaklukkan kota Adrianopolis atau yang kita ketahui sebagai Adrianopel, mengenalnya sebagai Edirne. Dan pasukan besar yang kemudian dikerahkan oleh Murad Khan Khudafandigar itu adalah elit pasukan khusus Janissary. Nah, jadi pasukan Janissary yang dibentuk di masa bapaknya itu benar-benar bisa dipakai, benar-benar bisa diefektifkan. Dan jalan awal Utsmaniyah merambah rayah ke wilayah Eropa itu semenjak penaklukan Edirne pada tahun 1365 oleh Sultan Murad. Dan saat itu kemudian Imarah Utsmani yang ketiga di masa kepemimpinan Murad Khudafandigar, maka Murad mulai menggunakan gelar Sultan di depan namanya. Kalau sebelumnya ya Orhan Bey dan juga Osman Bey, Orhan Ghozi dan Osman Ghozi belum
ya menyandingkan namanya itu dengan gelar sultan di depan namanya. Barulah di masa era kepemimpinan Utsmani yang ketiga, yaitu Murad Han ya pertama atau Murad Khudavendigar, beliau itu menyandangkan gelar sultan di depan namanya. Setelah apa? Setelah berhasil membuka wilayah Eropa, ya, wilayah Edirne sebagai pintu gerbang untuk menjelajahi merambah rayah ke wilayah semenanjung Balkan, khususnya yang ada di wilayah Eropa Timur hingga wilayah Eropa Tengah. Itu semenjak tahun 1365 karena berhasil mengefektifkan keberadaan pasukan Janisari, pasukan yang memang mereka itu adalah orang-orang Eropa gitu, yang direkrut oleh bapaknya, yaitu direkrut oleh Orhan Ghazi, sebelumnya dibentuk untuk menjadi mukmin yang taat ya di dalam madrasah-madrasah ilmu, sebelum kemudian dikader menjadi para kadet terampil, menjadi kadet-kadet militer. Nah, dan kita mengetahui ya bahwasanya semenjak penaklukan Edirne tahun 1365 atau Adrianople atau Adrianopolis begitu ya, kita mengetahui bahwa sosok yang diketahui sebagai Murad Khudavendigar, Murad Han yang pertama tadi, itu sepanjang hidupnya telah menempuh ya peperangan selama sebanyak 37 kali perang, dan selama itu kemudian beliau tidak pernah terkalahkan. Jadi 37 peperangan beliau itu tidak pernah kalah satu kali pun. Bayangkan oleh kita ya, sepanjang hidupnya beliau menjalani perang sebanyak 37 kali dan beliau tidak pernah kalah. Kita mengetahui bahwasanya ya Sultan Murad itu kemudian digelari sebagai Khudavendigar ya dalam bahasa apa ini ya, bahasa Persia beda. Khudavendigar itu maknanya yang disayang oleh Tuhan. Karena apa? Karena di perang terakhirnya ketika menaklukkan wilayah Kosovo, Kosovo itu adalah salah satu bagian dari ya negara Federasi Yugoslavia yang saat ini bergabung dengan Slavia atau Serbia begitu ya. Kosovo itu hari ini adalah salah satu tempat di wilayah Eropa Timur yang mayoritas Muslim ya. Cuman kalah jumlah populasinya oleh Bosnia Herzegovina. Ya. Bosnia Herzegovina itu populasi muslimnya terbesar di wilayah Eropa Timur di semenanjung Balkan. Setelah itu kemudian etnik ya Albania yang ada di Kosovo. Jadi mayoritas penduduk muslim yang ada di Kosovo hari ini adalah etnik Albania begitu. Nah, kalau diperhatikan lebih lanjut ya bahwa ketika penaklukan wilayah Albania, wilayah Kosovo begitu ya, dan berhasil mengalahkan pasukan salib ya orang-orang dari kerajaan Habsburg begitu. Habsburg itu adalah wilayah kuasa yang kemudian meliputi wilayah Hungaria, Austria dan juga Slavia begitu. Dan itu kemudian dikalahkan oleh Murad. Dan pada waktu itu setelah Sultan Murad itu berhasil mengalahkan pasukan salib di medan perang Kosovo, beliau itu ya turun dari kudanya untuk memeriksa ya keadaan akhir peperangan yang dimaksud. Dan ternyata ada salah seorang di antara prajurit dari ya orang-orang pasukan salib ya, orang-orang Serbia pada waktu itu berpura-pura ya telah mati, dan dia berencana untuk mengeksekusi penguasa Turki ya. Dan ketika Sultan Murad turun dari kudanya untuk memeriksa ya terkait dengan ya mayat-mayat yang bergelimpangan ya di dalam medan perang Kosovo tadi, maka si prajurit salib dari Serbia tadi ya begitu tahu bahwa Sultan Murad ada di dekatnya, maka dia segera bangun dan kemudian menghunus belatinya dan kemudian menikam berkali-kali Sultan Murad. Maka Sultan Murad Han yang pertama itu digelari sebagai Khudavendigar, sosok sultan yang kemudian disayang oleh Tuhannya, sosok sultan penguasa yang kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meraih gelar syahid. Dan sepanjang peradaban ya pemerintahan Utsmaniyah ya semenjak di Soghud, kemudian juga Bursa, Edirne sampai Istanbul begitu, kita mengetahui dari sekian banyak para sultan Utsmani atau juga khalifah Utsmani, satu-satunya penguasa Utsmani yang syahid di medan perang itu adalah Murad pertama
ya, Murad Han pertama bin Orhan Ghazi bin Utsman Ghazi sebagai sultan atau penguasa ketiga Daulah Utsmaniyah, Imarah Utsmaniyah atau Sultanah Utsmaniyah gitu. Jadi Murad Hudavendigar itu maknanya adalah murad yang disayang oleh Allah ya. Dan beliau ini kemudian diposisikan sebagai Hudavendigar karena syahid ketika akhir perang Kosovo. Dalam perangnya yang ke-37 beliau tidak pernah kalah, dan di perang yang terakhirnya itu pula beliau meraih syahid karena beliau itu kemudian ya lengah ketika ada salah seorang di antara prajurit pasukan salib dari wilayah Serbia itu kemudian berpura-pura mati, dan ketika ya didekati oleh Murad maka dia kemudian segera menghunus belatinya dan menghujamkan belatinya ke ya diri Sultan Murad, maka saja kemudian Sultan Murad itu syahid begitu. Nah, jadi satu-satunya Sultan Utsmani yang syahid itu adalah Murad Han yang pertama. Satu-satunya Sultan Utsmani yang ya wafat di medan perang walaupun di akhir peperangan begitu, dialah Sultan Murad yang pertama. Itu sosok martir dalam perang Kosovo. Berikutnya kita juga bisa melihat ya putra dari Murad yang pertama yang kemudian naik tahta itu adalah sosok yang kemudian dikenal sebagai Bayazid Yildirim. Yildirim sendiri maknanya adalah kilat, maknanya adalah geledek, yang maknanya adalah halilintar atau petir begitu. Digelari sebagai Yildirim karena beliau itu kemudian ya mampu menggerakkan pasukannya di dua wilayah Anatolia atau Anadolu atau Asia atau wilayah Turki hari ini, dan wilayah Rumelia, wilayah yang kemudian diketahui sebagai wilayah Eropa begitu ya, karena wilayah Eropa semenjak penaklukan Edirne oleh sosok Murad Han yang kedua, maka Sultan Murad yang pertama, maka wilayah Edirne ataupun Adrianopel atau Adrianopolis tadi itu sudah di kota Utsmani yang ada di wilayah Asia itu adalah di wilayah Bursa. Maka berakan pasukannya dari wilayah Bursa di wilayah Asia menuju wilayah Edirne yang ada di wilayah Rumelia atau wilayah Eropa. Maka beliau dikenali sebagai the lightning of Bayazid atau kilat ya, kilatan cahaya dari Bayazid, seperti layaknya petir, halilintar atau geledek. Dan terutama beliau itu kemudian pada sekira tahun 1397 beliau itu kemudian digelari sebagai Sultan Rum begitu. Karena apa? Karena berhasil mengalahkan ya puluhan ribu pasukan salib dalam perang Nikopolis. Perang Nikopolis itu adalah perang yang kemudian melibatkan ya sekira 30.000 pasukan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Bayazid Yildirim menghadapi ya pasukan John Hunyadi ya dan juga Skanderbeg begitu ya, dan juga pasukan-pasukan salib dari wilayah Eropa pada waktu itu, khususnya dari wilayah Semenanjung Balkan sampai kekuasaan Habsburg yang berkekuatan 3 kali lebih dahsyat dari pasukan Utsmani. Kalau pasukan Utsmani ada sekira 30.000, maka pasukan musuhnya sekira lebih dari 90.000 pasukan. Dan dalam perang Nikopolis yang kita ketahui itulah wilayah yang dekat dengan Edirne, yaitu di wilayah yang kita ketahui sebagai wilayah Bulgaria hari ini begitu ya. Itu ternyata 90.000 pasukan salib dari Eropa dipukul mundur, dihancurkan oleh Bayazid. Maka sejak itu kemudian Bayazid dianugerahi gelar sebagai Sultan Rum oleh masyarakat dunia Islam melalui Khalifah Mutawakkil Allah yang pertama yang ada di kota Kairo, yang kemudian juga dilindungi oleh Sultan Barkuk dari Kesultanan Mamlukiyah. Jadi Sultan Barkuk dari Kesultanan Mamlukiyah dan juga Khalifah Abbasiyah yang namanya adalah Mutawakkil Allah yang pertama menganugerahi Bayazid Yildirim dari Utsmaniyah, Sultan keempat Utsmani itu sebagai Sultan Rum, penguasa tanah Rumelia maknanya. Maka anak keturunan dari Bayazid Yildirim yang kemudian kita ketahui berikutnya adalah Muhammad I Jalabi, kemudian Murad kedua, ya Murad Han kedua, kemudian Fatih Sultan Mehmed, bahkan Fatih Sultan Mehmed menaklukkan ibu kota Romawi Bizantium untuk pengukuhan keberadaan mereka sebagai Kaisar Rumi atau Kaisar Romawi begitu ya. Itu dalam konteks ini menunjukkan bahwa gelar Sultan Rum itu adalah gelar yang dipakai oleh para penguasa
Turki Utsmani gitu. Nah ini harus kemudian kita perhatikan. Makanya kalau kemudian Sultan Agung Hanyokrokusumo begitu ya menyatakan bahwasanya beliau itu kemudian mendapatkan anugerahnya sebagai Sultan ya Maulana ya Abdullah Muhammad Al-Matarami Al-Jawi begitu ya dari Syarif Zaid bin Muhsin Al-Hashimi ya dan juga Khalifah Utsmani Sultan Murad keempat itu menyebutkannya dalam naskah-naskah klasik yang ada di keraton bahwa penganugerahannya itu disetujui oleh Sultan itu maknanya adalah Sultan penguasa tanah Rumelia yaitu Sultan Utsmani yang itu diposisikan sebagai Khalifah pemimpin dunia Islam internasional. Dan itu penganugerahan gelar Sultan Rum itu semenjak tahun 1797 oleh siapa? Oleh ya Khalifah Mutawakkil Allah yang pertama dan kan gelar tadi kepada ya Bayazid Yildirim. Kemudian pada tahun 1402 diawalilah upaya untuk membuktikan mimpi dari Utsman Bey, Utsman Ghazi berkenaan dengan apel merah, yaitu berupaya ya pasukan Utsmani yang dihimpun dikomando oleh Bayazid Yildirim itu untuk mengepung kota Konstantinopel. Karena apel merah yang dimaksud itu adalah kota Konstantinopel. Dan upaya ya pengepungan yang dilakukan oleh The Lightning of Bayezid atau Bayezid Yildirim tadi itu nyaris ya berhasil ya memperdaya ya pasukan dari ya Romawi Bizantium. Bahkan dalam kedudukannya pun kita mengatakan Bayezid Yildirim bahkan sampai membangun ya kastil, membangun benteng yang ada di tepian Anadolu, di tepian ya Selat Bosporus bagian Anadolu, bagian Anatolia atau Anatolian Fortress atau benteng wilayah Asia. Nah, kita mengenal hal ini sebagai Anadolu Hisari. Anadolu itu penyebutan Anatolia atau Asia Kecil dalam bahasa Turki. Kalau Hisari maknanya adalah benteng kota atau benteng pertahanan. Anadolu Hisari itu dibangun oleh ya Bayezid Yildirim dalam upaya untuk penaklukan kota Konstantinopel. Namun kemudian kita mengetahui dalam catatan sejarah penaklukan awal yang dilakukan oleh Bayezid Yildirim itu kemudian tidak sampai utuh karena pada tahun yang sama tahun 1402 Bayezid Yildirim itu kemudian justru harus mengalami serangan dari arah belakang ketika pasukan Utsmani itu kemudian digempur oleh pasukan Emir Timur Leng yang kemudian datang dari wilayah Samarkand Uzbekistan. Maka pada tahun 1402 tadi Bayezid Yildirim itu kemudian sampai ditangkap dan bahkan kemudian dikerangkeng ya dijeruji besi oleh Amir Timur Leng sampai kemudian beliau wafat di tahanannya Amir Timur Leng dan beliau baru kemudian dikembalikan ke keluarganya setelah Bayezid Yildirim itu wafat di dalam kurungan atau bui atau jeruji besi Amir Timur Leng. Dan Bayezid itu kemudian kita mengetahui itu dimakamkannya itu di ada yang menyatakan di Edirne, tapi juga ada yang menyatakan di tempat yang lain begitu. Ini yang berbicara berkenaan dengan keberadaan Bayezid Yildirim begitu. Berikutnya ya pasca ya kekuasaan Bayezid Yildirim itu diporak-porandakan oleh Amir Timur Leng, maka kemudian keberadaan Utsmani itu porak-porandan di antara anak-anak ya Bayezid Yildirim. Namun kemudian dalam prahara yang kemudian dilakukan oleh Amir Timur Leng yang kemudian telah menghancurkan keberadaan Kesultanan Utsmani yang keempat dan terjadilah prahara ya perang ya yang kemudian melibatkan perang saudara di antara anak-anak keturunan dari Bayezid Yildirim semenjak tahun 1403 sampai tahun 1413. Kurang lebih 10 tahun terjadinya perang di antara anak keluarga dari Bayezid Yildirim untuk memulihkan kondisi dari pemerintahan Utsmani sampai akhirnya kemudian tampillah putra bungsu dari ya, Bayezid Yildirim yang kemudian dikenal sebagai Mehmed Çelebi, Mehmed si bungsu, Mehmed si kecil. Nah, Mehmed yang diposisikan sebagai Mehmed yang pertama tadi itu bahkan kemudian mampu menyelamatkan Utsmaniyah dengan mengalahkan kakak-kakaknya. Dan pada tahun 1413 itu beliau itu kemudian naik tahta sebagai penguasa Utsmani yang kelima. Dan dalam kata ini kemudian dicatat bahwa Mehmed Han I Çelebi atau Mehmed yang pertama tadi diposisikan sebagai ya the second founder
ya, of Ottoman Empire, atau pendiri kedua dari Imperium Utsmaniyah, ya, karena kita tahu bahwa pendiri pertama itulah Osman Ghazi bin Ertugrul Bey bin Sulaiman Sakutal Misoglu. Sedangkan pendiri berikutnya yang memulihkan kondisi Utsmani pasca porak-poranda oleh serangan Tartar Mongol, oleh serangan dari Turko Mongol, dari Samarkand, yaitu Emir Timurleng, maka kemudian beliau menyelamatkan, ya, tahta kuasa Utsmani, ya, melalui perjuangan yang dilakukan oleh anak bungsu Bayezid Dirim, yaitu Utsmaniyah. Dan bahkan dalam kedudukannya pada tahun 1413 tadi, itu beliau dikisahkan begitu, ya, mendapatkan bentuk penghormatan, penghargaan, pemuliaan dari para penguasa Islam setelah berhasil menyelamatkan kekuasaan Utsmani dari keterpurukan dan kehancurannya. Satu di antaranya beliau mendapatkan anugerah, ya, kitab-kitab yang kemudian ditulis oleh Muhammad bin Battutah, ya. Muhammad bin Battutah itu ada beberapa kitab yang kemudian ditulis oleh beliau, di antaranya adalah Risalah Ar-Rihlah, kemudian Tuhfatul Nadar, kemudian juga kitab Kanzul Ulum. Nah, di antara kitab-kitab yang kemudian dihadiahkan oleh penguasa Marin yang kemudian dikenal sebagai Muhammad Abu Zayyan yang ketiga, itu dihadiahkan kepada Sultan Mehmed Han tadi, ya. Dan Sultan Mehmed Han, Mehmed Çelebi tadi itu kemudian mendapatkan kabar bahwasanya ada proyek atau kampanye Islamisasi Pulau Jawa, maka beliau juga kemudian, ya, mendelegasikan, ya, berkenaan dengan, ya, upaya untuk Islamisasi Pulau Jawa itu kepada salah seorang ulama yang berasal dari Turki, namanya adalah Roil. Itu berangkat ke Pulau Jawa untuk memperkuat barisan, ya, para pengemban dakwah yang kemudian tergabung dalam Majelis Waliullah. Kita mengenalnya sebagai Majelis Wali Songo, orang-orang Sunda mengenalnya sebagai Dewan Salapan. Maka dalam konteksnya kemudian Mehmed Han I Çelebi, yang kemudian merupakan pendiri kedua Utsmaniyah pun ikut mendukung berkenaan dengan Islamisasi Pulau Jawa. Bahkan kemudian dalam kedudukannya beliau pun ikut mengampanyekan, ya, seruan terkait dengan Islamisasi Pulau Jawa, hingga kemudian para penguasa Islam dan para alim ulama Islam yang ada di Timur Tengah pun pada berangkat menuju Pulau Jawa untuk mengislamkan Jawa Dwipa, begitu. Berikutnya kemudian kita mengetahui, ya, Sultan yang keenam itu yang kemudian kita ketahui sebagai Sultan Murad kedua, yang kemudian kita tahu bahwa beliau ini merupakan ayahanda dari, ya, Mehmed bin Murad atau Mehmed kedua bin Murad kedua, atau yang kita kenal sebagai Fatih Sultan Mehmed. Nah, beliau ini posisikan sebagai arsitek dari kebudayaan dunia Utsmani, karena pada masa kekuasaan Sultan Murad kedua inilah kemudian pemerintahan Utsmani itu mulai stabil. Kalau sebelumnya, ya, terlibat dalam konflik bersaudara di antara ayahandanya yang kemudian dikenal sebagai Mehmed Çelebi bersama kakak-kakaknya. Kemudian sebelumnya ada teror mengerikan dan horor dari Samarkand. Sebelumnya juga disibukkan dengan peperangan melawan pasukan salib, ya, semenjak era Osman Ghazi dan Orhan Ghazi. Maka kemudian pada masa Sultan Murad itu yang kedua tadi, stabilitas keamanan, kenyamanan pemerintah Utsmani sudah mulai stabil. Maka kemudian disitulah kemudian mulai beliau bangun berkenaan dengan peradaban Utsmani yang ada di Edirne dan juga yang ada di Bursa. Maka beliau diposisikan sebagai Sultan ke-6 Utsmaniyah, yang kemudian juga diposisikan sebagai the architect of culture in Ottoman world, ataupun arsitek budaya dari dunia Utsmani, begitu. Berikutnya juga kita mengetahui bahwa pada masa Sultan Murad yang kedua, begitu, beliau pun berupaya untuk, ya, mengepung kembali kota Konstantinopel, yang sebelumnya sudah dirintis oleh, ya, kakeknya yaitu Bayezid Dirim pada tahun 1402. Namun pada kenyataannya dalam upaya pengepungan yang kedua pun terpaksa Sultan Murad yang kedua mengundurkan niatnya untuk kembali ke kota Edirne, karena pada waktu itu Qaim Maqam ataupun, ya, sultan pengganti atau sultan wakil yang diamanahkan oleh Sultan Murad untuk duduk di kursi kekuasaan untuk menggantikan kedudukan Murad sebelum Murad kembali pulang dari medan peperangan, yaitu adiknya sendiri yaitu Shahzadeh Korkut, justru mengkhianati amanah yang diberikan oleh Sultan Murad tadi. Nah, jadi justru ketika Sultan Murad bergerak menuju, ya, kota Konstantinopel dari Edirne, di tengah jalan beliau mendapatkan kabar bahwasanya, ya, Pangeran Korkut atau Shahzadeh Korkut Pasha yang merupakan adik langsung dari Sultan Murad kedua, itu justru ketika dia duduk di kursi kekuasaan yang menggantikan kedudukan Sultan Murad sebagai Sultan Wakil atau Mangkubumi kalau dalam bahasa Jawa, itu justru kemudian berkhianat. Justru dia kemudian mengambil alih kekuasaan dari
kakaknya tadi dan mengumumkan bahwa kesultanan dipegang oleh Shahzade Korkut. Maka kemudian upaya pengepungan kota Konstantinopel kali kedua pun mengalami kegagalan. Karena apa? Ada bentuk pengkhianatan dari internal kekuasaan sendiri di era kepemimpinan Sultan Murad yang kedua. Nah, kemudian kekuasaan beliau itu ya berakhir pada tahun 1451 dan diberikan kepada putranya, ya, yaitu Mehmed bin Murad atau Muhammad Al-Fatih atau Fatih Sultan Mehmed. Yang kita mengetahui bahwa ya suksesor atau penerus dari Sultan Murad yaitu Fatih Sultan Mehmed atau Mehmed II bin Murad kedua, ya suksesornya itu ini juga yang kemudian diposisikan sebagai the conqueror atau penakluk, yang kita ketahui bahwa ya semenjak tahun 1451 ya Sultan Murad itu kemudian wafat dan kemudian digantikan oleh Sultan Mehmed kedua. Dan pada tanggal 29 Mei tahun 1453 pada hari Selasa pagi, maka penaklukan atas kota Konstantinopel itu kemudian terjadi dan kota Konstantinopel dialihfungsikan menjadi ya ibu kota keempat dari pemerintahan Utsmani setelah Sogut, Bursa, kemudian Edirne dan akhirnya kota Konstantinopel atau yang kemudian dialihfungsikan namanya menjadi Istanbul. Dan kita mengetahui ya ini yang kemudian terjadi dari kota Bursa yang ada di wilayah Asia atau Anatolia hingga wilayah Edirne yang ada di wilayah Eropa ataupun yang ada di wilayah Rumelia maka ada bisa dihubungkan menjadi bentuk ini bulan sabit. Dan akhirnya kemudian sejak era penaklukan kota Konstantinopel, Mehmed bin Murad mencantumkan bintang kejayaan Utsmani dengan dikuasainya ibu kota Roma Bizantium, kota Konstantinopel. Dan simbol bulan bintang ini sudah dimulai semenjak era Muhammad bin Murad ataupun Mehmed bin Murad ataupun Fatih Sultan Mehmed atau Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Jadi kalau kita saat ini Pak Misbahun atau siapapun menyaksikannya di atas menara masjid, di atas menara madrasah, di atas kubah masjid atau di atas kubah dari madrasah, ya keumuman di antara masyarakat kita, masyarakat Nusantara Indonesia, kalau tidak mencantumkan lafzul Allah, lafaz Allah di atas kubah masjid, di atas menara masjid, tentu ada ya bulan bintang. Pemaknaan bulan bintang itulah penghormatan bangsa Muslim Nusantara terkait dengan keberadaan Khilafah Utsmaniyah yang menjadikan simbol bulan bintang semenjak penaklukan kota Konstantinopel oleh Sultan yang ketujuh Muhammad Al-Fatih. Karena sebelumnya ya simbol bendera ataupun pataka ataupun emblem yang kemudian dikibarkan oleh para penguasa Utsmani sebelum penaklukan kota Konstantinopel hanya bulan sabit saja. Maka setelah penaklukan kota Konstantinopel maka dicantumkanlah simbol ya bintang oleh penguasa Muslim Utsmani yang ketujuh. Dialah Sultan Murad kedua, Sultan Muhammad kedua bin Sultan Murad kedua, ya Mehmed II bin Murad II, Fatih Sultan Mehmed atau Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah di pertemuan ya terkait dengan penaklukan kota Konstantinopel secara rinci oleh sosok Muhammad Al-Fatih. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Salman atas pemaparannya. Jika ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, dipersilakan. Oke, udah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Di antaranya jadi Tansiri. Izin pertama Ustaz, apakah saat keamiran Utsman berdiri sudah menjadi bagian dari kekhilafahan Islam Abbasiyah atau belum bergabung? Iya. Langsung saya jawab aja Pak ya.
Ya, berkenaan dengan pertanyaan tadi ya, terkait dengan keberadaan Utsmaniyah. Utsmani itu semenjak awal berdirinya pada tahun 1299 sampai sultannya yang ke-9 yaitu Yavuz Sultan Selim, itu pada awalnya masih dalam bentuk kesultanan, yang itu kemudian semenjak era Bayezid Yildirim, sultannya yang keempat, beliau menyatakan baiat taatnya kepada Khalifah Mutawakkil Allah yang pertama. Artinya apa? Artinya Kesultanan Utsmani sebelum bersulih nama menjadi Kekhalifahan Utsmani itu menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia Islam internasional yang menghormati dan memuliakan kedudukan Khalifah Bani Abbasiyah yang ada di kota Kairo. Artinya apa? Semenjak era Utsman Ghazi sampai Yavuz Sultan Selim, pemerintahan Utsmani itu adalah Kesultanan Islam. Dan semenjak era Bayezid Yildirim, mereka itu sudah menyatakan baiat taat kepada Khalifah, yaitu Mutawakkil Allah yang pertama, ya, yang kemudian dilindungi ya oleh ini penguasa Mamlukiyah yang ada di kota Kairo, yaitu Sultan Barkuk. Ya. Nah, kalau kemudian pada tahun 1517 di era kepemimpinan Sultan ya Selim Al-Awwal, atau orang Turki mengenai sebagai Yavuz Sultan Selim, beliau itu kemudian mengalahkan ya Turman Bey ya atau juga Emir Al-Qansuh begitu, penguasa dari kota Kairo, penguasa Mamlukiyah yang melindungi Khalifah Mutawakkil Allah yang ketiga. Dan dalam perang antara Utsmani melawan Mamluki pada waktu itu ya, itu ternyata akhirnya kemudian ya Turman Bey tadi itu kemudian berhasil dikalahkan oleh ya Yavuz Sultan Selim pada tahun 1517. Dan pada waktu itu Khalifah Mutawakkil Allah yang ketiga menyatakan baiat kepada pemenang perang, kepada Yavuz Sultan Selim. Artinya apa? Ada peralihan kuasa dari Khalifah Bani Abbasiyah di kota Kairo kepada Khalifah Bani Utsmaniyah, yaitu Yavuz Sultan Salim pada tahun 1517. Jadi di era kesultanan yang ke-9 yaitu Yavuz Sultan Salim ya sudah ada peralihan kuasa dari Abbasiyah kepada Utsmaniyah. Mananya ketika penaklukan kota Konstantinopel pada tahun 1453 di era sultan yang ke-7 yaitu Fatih Sultan Mehmed, Fatih Sultan Mehmed belum menjadi khalifah. Tapi cucu dari Fatih Sultan Mehmed yaitu Yavuz Sultan Selim bin ya Bayezid Al-Adli bin Fatih Sultan Mehmed, maka sultan yang ke-9 dari Utsmani sudah dibaiat sebagai khalifah. Jadi Kesultanan Utsmani itu sampai sultannya yang ke-9 masih dalam bentuk kesultanan. Baru di sultannya yang ke-9 ya dimulailah era kekhalifahan. Dan era kekhalifahan yang kemudian bermula semenjak tahun 1517 tadi, sultannya yang ke-9 yaitu Yavuz Sultan Salim bertahta sebagai khalifah hanya 3 tahun saja. Setelah itu kemudian digantikan oleh putranya, karena beliau keburu wafat, digantikan oleh sosok yang dikenal sebagai Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Sultan ke-10 Utsmaniyah sekaligus juga khalifah kedua dari pemerintahan Khilafah Utsmani. Begitu ya Pak ya untuk menjawab pertanyaan tadi. Baik, berikutnya pertanyaan yang dari Evi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah Sultan Murad I adalah sultan sekaligus khalifah untuk seluruh kaum muslimin? Ini tentang Murad I, Ustadz. Gimana? Apakah Sultan Murad I adalah sultan sekaligus khalifah untuk seluruh kaum muslimin? Ya, kalau Sultan Murad yang pertama atau Sultan Sultan Murad Hudafendigar, tentu beliau itu hanya sebatas sultan bagi pemerintahan Utsmani. Bahkan kemudian dalam catatan sejarah Utsmaniyah sendiri bahwa Murad pertama Hudafendigar tadi adalah penguasa Utsmani pertama yang menggelar menyematkan gelar sultan di depan namanya. Karena apa? Karena pendiri dari Kesultanan Utsmaniyah yaitu Imarah Utsmaniyah, baik itu adalah Utsman Ghazi dan juga putranya Orhan Ghazi, itu beliau berdua belum memakai gelar sultan di depan namanya, hanya sebatas emir saja atau pemimpin begitu. Itu yang kalau kita perhatikan dalam catatan sejarah yang ada. Jadi kalau Osman Ghazi gelarnya adalah emir,
Orhan Ghozi gelarnya emir. Barulah kemudian Murad pertama Huda Vendigar menggelari nama depannya bukan lagi emir, tapi itu adalah sultan begitu. Nah, sedangkan gelar khalifah dan itu kemudian dibayat oleh masyarakat muslim dunia itu semenjak sultannya yang ke-9, yaitu Yafuz Sultan Selim Al-Awwal. Maka dari situlah semenjak tahun 1517 beliau itu kemudian menjadi khalifah kaum muslim. Begitu, Pak. Barangkali Wantilan masih ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu The Pioneer Generation of Ottoman Empire. Barangkali ada yang masih ditanyakan. Baik, ada yang raise hand. Budiman Siri, tafadhol, Pak Budiman. Ya, syukran Ustaz. Melanjutkan tadi pertanyaan saya, Ustaz, apakah penyerangan Sultan Selim ke Mamluk tadi tidak dikategorikan sebagai pemberontakan kepada khalifah? Di mana kan tadi kita katakan bahwa Sultan Mamluk ini membaiat khalifah dari keturunan Abbasiyah dan menjadi baiat taat kepada khalifah tersebut. Iya. Sebetulnya berkenaan dengan pembahasan antara peperangan antara Yafuz Sultan Selim itu dengan penguasa Mamlukiyah, nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, jadi intinya alasan yang kemudian dipakai oleh Yafuz Sultan Selim untuk memerangi Sultan Mamlukiyah itu karena ada setidaknya tercatat dalam sejarah itu ada 5 alasan. Jadi alasan yang pertama itu karena Sultan Mamlukiyah itu tidak bisa menjaga teritorial kaum muslim, khususnya berkenaan dengan kemuliaan Hijaz yang di situ ada Haramain, Mekah dan Madinah. Karena pada waktu itu wilayah Mekah dan Madinah itu sudah terancam oleh aneksasi yang dilakukan oleh armada laut Portugis dengan misi Reconquista, Gold, Glory, and Gospel. Bahkan Alfonso de Albuquerque itu ya sebelum menaklukkan kota Malaka ya yang ada di wilayah Semenanjung Pamalayu itu Malaysia begitu ya, dia itu sudah berencana untuk merebut kota pelabuhan Jeddah. Bahkan kemudian Jeddah sudah terkepung sedemikian rupa. Padahal wilayah Jeddah itu mutlak harus dipertahankan oleh penguasa terdekat dari Jeddah, yaitu penguasa Mamlukiyah. Itu yang kemudian salah satu yang kemudian mendorong Yafuz Sultan Selim untuk menguasai kota pelabuhan Jeddah demi untuk mengamankan Haramain, demi untuk mengamankan berkenaan dengan kemuliaan tanah haram, baik itu Mekah dan Madinah. Nah, itu ya salah satu di antara alasannya. Untuk lebih detailnya insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang saya uraikan lebih lanjut berkenaan dengan alasan logis ya, politis dan strategis yang dilakukan oleh Yafuz Sultan Selim, kenapa beliau akhirnya kemudian men-take over kedudukan ya dari Kesultanan Mamlukiyah harus dikuasai oleh Utsmani. Ya. Bahkan satu lagi saya perlu sampaikan bahwa ketika ayahanda dari ya Yafuz Sultan Selim yang kita ketahui itu sebagai ya sultan yang ke-8 yaitu sosok Bayazid Al-Adli, satu-satunya sultan di seluruh dunia Islam, satu-satunya penguasa Islam yang berani menantang Eropa ya, ketika apa? Ketika upaya Reconquista yang ada di tanah Andalusia. Di bumi Andalusia itu muslimin itu semenjak takluknya pada tahun 1492 itu kemudian dibinasakan, dizolimi oleh para penguasa Katolik di Spanyol, di Hispania Catalonia, oleh Ratu Isabella dan Kaisar Ferdinand of Aragon, sekaligus juga oleh Kaisar Portugis yang kemudian dikenal sebagai Kaisar Don Sebastião João yang kedua. Muslimin sangat dibantai habis, dan satu-satunya penguasa muslim yang mengirimkan bantuan terkait dengan mengamankan jalur kepulangan orang-orang Moor di Andalusia itu hanya penguasa Utsmani yang namanya adalah Bayazid Al-Adli, ayahanda dari Yafuz Sultan Selim. Celakanya penguasa Mamlukiyah pada waktu itu yaitu Emir Saifuddin Inal ya, itu justru kemudian mengganggu ya keberangkatan dari pasukan Utsmani ketika kemudian berlayar dari Istanbul ya, dari kota-kota pelabuhan armada laut Utsmani itu kemudian menuruni kan wilayah yang kemudian dikenal sebagai Laut
lautan Mediterania, dan ketika melewati perairan Mesir itu justru kemudian diganggu dengan meriam-meriam tempur karena dianggap bahwa Utsmani tidak memiliki hubungan ya dengan Mamlukiyah, dan kemudian armada Utsmani itu melewati jalur yang kemudian dikuasai oleh Mamlukiyah. Terjadilah perang, bayangkan oleh kita begitu. Sebelum tiba di Spanyol, justru kemudian armada Utsmani itu diganggu oleh armada Mamlukiyah. Jadi ini kesalahan fatal yang kemudian dicatat oleh Yavuz Sultan Selim. Mamlukiyah itu harus dikuasai, harus ditaklukkan. Itu jadi sebetulnya itu bukan perebutan kuasa kehalifan, bukan, tapi upaya yang dilakukan oleh Yavuz Sultan Selim untuk menguasai wilayah Mamlukiyah, bukan untuk merebut kuasa dari khalifah. Namun justru ketika akhirnya Sultan Mamlukiyah ditaklukkan, dikalahkan oleh Yavuz Sultan Selim, khalifah yang selama itu ada di kota Kairo yaitu Mutawakkil 'ala Allah yang ketiga, ya sudah tidak punya lagi kemudian pelindung, sudah lagi tidak memiliki penjaga, penjaganya itu orang Utsmani. Maka kemudian daripada itulah kemudian akhirnya Mutawakkil 'ala Allah yang ketiga itu menyerahkan kuasa khalifah kepada Yavuz Sultan Selim. Jadi sebetulnya bukan pemberontakan, tapi inilah ketegangan politik ya, konsekuensi logis yang kemudian dihadapi oleh para penguasa muslim antara Mamlukiyah dengan Utsmaniyah.